qouli. Puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya pada kita semua. Selawat dan salam kita aturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, sahabat, keluarga, sahabat serta kita sebagai pengikutnya. Semoga kita tetap istiqomah menjadi pengikutnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Pada sesi hari ini, mari kita awali pengajian ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu dan tempat, kami persilakan kepada Bapak Ustadz Ameliadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minina allazina ya'maluna as-salihati annahum ajrun hasanah makithina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saya hormati para tiga dan bapak-bapak ibu sekalian yang pada hari ini dapat ikut pengajian Jumat pagi bersama. Semoga memberikan kita kemudahan mencarikan kemudahan pada pagi ini. Baik, sebagai ayat pembuka, memang saya memang inilah ayat pembuka di dalam pengajian kita di Bapak-Bapak Muhammadiyah. Sebagai renungan buat kita semua, siapa kita, dari mana asal kita, yaitu surat yang saya sebutkan dalam pengisian pengaji zuhur kemarin, yaitu surat An-Nahl ayat 78. Silakan sebagai renungan di awal dulu pagi ini. Surat An-Nahl ayat 78. Surat ke-16 ayat 78 sebagai renungan buat kita, ya. Wallahu yakhrujukum wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah lah yang mengeluarkan kamu dari perut ibumu tanpa mengetahui sesuatu apapun, tanpa membawa apapun. Itu renungannya dulu ya. Renungan kita, dari mana asal kita dan siapa kita, biar tidak sombong bahwa kita lahir ke dunia ini tidak bawa apa-apa, tidak tahu apa-apa juga, dan lahir telanjang, tidak ada selai benang pun dibawa, dalam keadaan miskin sekali. Lalu Allah dengan karunia-Nya diberikan kita kemampuan untuk punya sesuatu, diberikannya kita pendidikan sehingga bisa sekolah, bisa kerja, dan bisalah sekarang punya rumah, punya mobil, punya tanah berkapling-kapling, ya, punya kebun berkapling-kapling. Padahal waktu lahir kita tidak punya apa-apa, bahkan tidak punya pengetahuan apapun. Lahir dalam keadaan menangis, tidak adalah ada. Semua bayi lahirnya menangis, dan kelak pun itu juga kita. Kelak kita lahir menangis, orang kiri kanan kita, nenek kita yang nyambut kita senyum dia. Nanti kelak kita meninggal, lingkungan kita, orang-orang dekat kita yang menangis, dan kita pun tersenyum.
Ya, senyum tah senyum bagus, tah senyum apa gitu kan. Tah kena cekik gitu, tah kena apa, Allahu a'lam gitu. Yang jelas kalau orang muslim meninggal dapat menyebut kalimat la ilaha illallah adkhalal jannah. Dia akan dapat masuk surga. Pertanyaannya hanya kita bisa tidak? Bisakah kita dalam keadaan bisa menyebut kalimat thayyibah itu? Itu yang dijadikan pertanyaan buat kita, bisakah? Wallahu alam, semuanya tergantung daripada amalan kita masing-masing. Nah, kemudian setelah kita dilahirkan dalam keadaan tidak punya apa-apa, Allah berikan karunia-Nya, yaitu dijadikannya kita pendengaran. Wa ja'alakum sam'a wal absar, diberikan kita penglihatan, wal afidah, hati untuk merasa dan pikiran untuk mengetahui sesuatu, nasihat-nasihat orang. La'allakum tashkurun, hendaklah kamu bersyukur. Nah, kami dalam ilmu yang ini, bapak-bapak lah yang tahu bagaimana rumpun saraf telinga, saraf mata, itulah ilmu yang di bidangnya masing-masing. Nah, kami membukakan pintu bidang ini, ilmunya, ayatnya seperti ini, petunjuk dari Allah. Nah, selanjutnya tinggal ibu-ibu mengembangkan bagaimana rumpun saraf telinga itu bisa mendengar. Karena ada orang yang punya telinga tapi tidak mendengar. Ada yang punya mata tidak melihat. Nah, punya pikiran tidak pernah menghayati. Lagu ayat itu, ayat Quran itu surat Al-A'raf ayat 179. Al-A'raf, betul nggak ya? Kalau enggak tanya Ustaz Jerika, bisa nggak, betul nggak Kak? Kalau keliru, Al-A'raf 179, coba kita cek. Pak De, nanya tepat deh. Al-A'raf 179. Wah, betul Pak Im. Surah ke-7 179. Inilah Allah telah berikan kita pendengaran, Allah telah berikan kita penglihatan. Kalau itu tidak digunakan untuk mengamal di ayat-ayat Allah, bahaya. Nah, ada ancaman Allah di situ. Bang Jaka, silakan bacakan. Belum dapat. Pak Imran udah dapat. Oh. Oh, terkunci. Walaqad zarokna. Silakan bacakan Ibu Misdah. Bu Masdah silakan baca Bu Misdah. Bu Mis silakan. Surat ke-7 ayat 179. Oh, pasti sekali. Ya, sungguhnya kata Allah akan kami isi. Jadi belum berisi itu ya, akan kami isi. Kebanyakan neraka jahanam itu isinya adalah dari bangsa jin dan manusia. Apa? Mereka punya hati tapi tidak mampu merasai, tidak menghayati ayat-ayat Allah. Mereka punya mata tapi tidak melihat ayat-ayat Allah. Mereka punya pendengaran tapi tidak mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi daripada hewan ternak. Nah, jadi kalau kita tidak menggunakan pemberian Allah tadi, yang saya bilang dari lahir kita tidak punya apa-apa, Allah berikan kita pendengaran, Allah berikan kita penglihatan, dan diberikan kita afidah, hati dan pikiran tadi. Kalau itu tidak digunakan untuk meneliti, untuk mengamati ayat-ayat Allah tadi, maka dia seperti binatang
ternak, bahkan lebih sesat lagi. Itulah orang-orang yang lalai. Nah, Bapak Ibu sekalian, supaya kita tidak terasa lalai dengan ayat Al-Quran itu, silakan buka di surat Al-Furqan, surah Al-Furqan, supaya kita tidak lalai. Siapa sih orang yang lalai itu mengabaikan Quran itu? Al-Furqan surat ke-25 ayat 30. Ente enggak nyatet, enggak bisa nyimpulkan? Enggak, nyatet aku. Tadi anunya Bang Jul tak datang. Iya. Silakan Pak Makin. Mahjuro. Wa qala Rasul, ya Rabbi, inna qom ittakhazu hadzal Qur'ana mahjura. Siapakah orang-orang yang lalai di situ yang dikatakan ayat dalam surat Al-A'raf ayat 179 itu, kita lihat di dalam surat Al-Furqan ayat 30. Orang yang lalai itu orang yang menjadikan Quran itu diabaikan. Ada 3 golongan orang yang mengabaikan Quran menurut Ibnu Taimiyah. Yang pertama, tidak sama sekali mau menyentuh Quran itu. Itu golongan yang pertama. Tidak peduli dia, cuek betul dia dengan Quran. Dibacakan Quran pun dia tidak mau dia tidak mau dengar. Kemudian golongan kedua, ada yang mau membaca saja, ngumpul-ngumpul baca Yasin, tapi tidak mau tahu apa itu makna Yasin, apa makna isi dari surat Yasin itu. Dia cukup baca saja, ngumpul saja dia setiap malam Jumat, tapi tidak mau tahu dia apa sih makna isi daripada surat Yasin itu. Yang kelompok yang ketiga adalah dia tahu tentang makna itu, tapi dia tidak ada keinginan untuk mengamalkannya. Jadi 3 golong itulah yang disebut dengan qafilun, itu orang yang mengabaikan Al-Quran. Hati-hati. Jadi ini yang saya sampaikan tadi dari awal, sebagai renungan kita, bahwa kita lahir tidak punya apa-apa dan tidak tahu apa-apa, lalu Allah berikan kita pendengaran, penglihatan, hati. Kemudian kalau kita tidak menggunakan penglihatan, hati dan pikiran itu, Allah akan ancam dengan neraka jahanam karena kita tidak menggunakan itu, bahkan lebih sesat daripada hewan. Nah, kenapa jadi lalai? Karena lalai tadi karena mengabaikan Al-Quran. Nah, mengabaikan tadi Bapak Ibu, kalau kita baca Quran di Muhammadiyah itu yang sampaikan Pak Ustadz Usman dalam kultum semalam itu, gitu. Keren kan? Bahwa ya memang begitulah, dalam Muhammadiyah itu ada qiraatul Quran kelas 1, tingkat 1-nya itu qiraatul Quran, baca Quran saja. Kemudian naik level kedua, setelah dia membaca Quran, tahsinul Quran. Dia membaca Quran dengan bagus, dengan bertajwid gitu. Jadi tidak juga kayak baca Quran tuh lurus-lurus saja, ada iramanya. Saya hafal banyak lagu dangdut, tapi tidak boleh masukkan lagu dangdut ke irama Al-Quran, haram. Tidak boleh. Tidak boleh. Banyak lagu saya hafal lagu dangdut itu, tapi tidak boleh masuk ke lagu irama Al-Quran. Waktu Pak Imran datang dari Jepang, saya bawa Al-Fatihah dengan lagu Hijaz. Bukan hilang, katanya kayak dangdut kita deh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wah, ini kayak dangdut nih kita dia. Aku bilang itu bukan dangdut, itu nada Hijaz. Kalau nada Bayati itu Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, itu Bayati. Jadi bukan tidak boleh membawa irama lagu apapun, mau lagu pop, mau lagu kasidah kah, macam Tola'al Badru Alaina. Orang Arab banyak lagu syairnya, tapi tidak boleh satu syair Arab pun dibawa ke lagu Al-Quran. Nah, itu hebatnya Quran tuh, dia lagunya tersendiri. La ilaha illallah. Itu bukan irama, itu lagu. Kayak aku dah sudah tidur, dah mati dah, dibisiki talqin.
Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi tingkat kedua adalah tahsinul Quran. Itulah yang ingin Aika dan tim Ibu Rika, Pak Khoir dan saya kepinginnya Bapak Ibu itu memang ada bimbingan tahsinul Quran itu. Ya, bimbingan tahsinul Quran itu ya tah lewat bagaimana caranya lah nanti ditentukan. Tahsin itu penting karena kita kalau salah sebut huruf kita akan salah arti. Karena kalau kita di Muhammadiyah karena kita arju wal Quran wa sunnah, kita harus mengutamakan Quran dan sunnah. Tapi kalau kita bacanya banyak yang nyimpang, maka dia akan menjadi salah. Umpamanya ya muqillibal qulub sabis qulubina ala dinik, wahai yang bolak-balikkan anjing, tetapkanlah hati kami atas agama. Kan jadi salah, kulub itu kan anjing, kalbun, tapi kalau kolbu itu adalah hati. Ya Allah yang bolak-balikkan hati, tetapkan hati kami di atas agamamu. Jadi dengan salah pembaca alhamdulillah, dia harusnya dibaca alhamdulillah, tapi dibaca alhamdulillah kebinasaan Allah. Ini bukan memuji Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin, kebinasaan Allah lah yang amat pedih. Jadi memang penting kita belajar tahsin, tajwid itu. Rasanya udah jadi wajib lah untuk belajar tahsinul Quran. Dibimbing kita yang ada yang lebih pakar lagi itu Ustaz Rika, ya, yang memang jago dalam ilmu musorab dan tajwid. Kemudian Ustaz Rika, ya, Ustaz Rika. Nah, kemudian setelah tingkat kedua tahsinul Quran, baru kita masuk ke tahap ketiga, yaitu tabhinul Quran, pemahaman. Nah, pemahaman apa yang kita pahami Al-Quran itu di dalam sejarah bukunya Asrun Asrofi itu menulis murid Kiai Madalan itu cuma 4, dengan Kiai Madalan itu jadi 5. Jadi Suja, ada Mukhtar, ada Fakhrudin, yang saya lupa tuh. 4 orang itulah begitu dibacakan Kiai Madalan Al-Quran, ini ayat Quran ini setelah dibacakan, silakan kalian pikirkan, kata Kiai, apa yang harus kita perbuat dari ayat yang diturunkan Allah ini. Mereka diskusi, apa yang harus kita perbuat dan apa yang harus kita lakukan. 4 orang itulah sampai mendirikan Muhammadiyah itu. Jadi 5 dengan kiainya, gurunya. Jadi tidak terlalu banyak, macam saya ceritakan dulu tentang surah Al-Ma'un itu kok lama kali sampai berbulan-bulan tidak pindah-pindah. Kata Kiai Suja pada Kiai Ahmad Dahlan, waktu masih murid lah, dia belum Kiai kan. Pak Kiai, kenapa kok belum pindah-pindah kita ini dari ayat ini gitu. Oleh Kiai Ahmad Dahlan tanya, udah hafal kamu surah Al-Ma'un? Sudah Kiai. Hafal juga artinya? Sudah. Tanya Kiai, sudah berapa anak yatim yang kau santuni? Geling semua. Sudah berapa orang miskin yang kau beri makan? Geling. Nah, kalau gitu kita belum pindah ayat, masih Al-Ma'un lagi. Maka mereka pun melakukanlah, memakai gerobak gitu, dorong, meminta sumbangan kepada infak zakat itu diambil, kemudian dibagikan kepada orang-orang yang miskin itu, dibagikan. Itulah teologi Al-Ma'un itu. Jadi tabhinul Quran. Yang ketiga, yang keempat, setelah tabhinul Quran, yaitu tahfizul Quran, yaitu menghafal Al-Quran. Nah, setelah kita menghafal Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, memang di tempat kita ada target hafalan. Memang itu SPMI ya, pimpinan itu 33 surah. Dosen Aika itu kami ini, Ibu Rika, saya, Pak Khoir, itu 44 surah. Ya, 44 surah kami harus hafal. Nah, dosen-dosen biasa itu 25 surah, kalau tidak salah. Ada 17 surah dosen umum gitu. Nah, apa fungsi kita menghafal Al-Quran? Apa fungsinya? Pada saat kita dalam keadaan bimbang dan ragu, dalam keadaan galau, Al-Quran akan memberikan, muncul dia di hati kita. Oh, dia memberikan ini. Jangan lakukan ini, jangan lakukan ini. Ya. Dia akan memberi benteng pada kita apabila kita mau melakukan penyimpangan perilaku atau penyimpangan akidah.
Allah telah memberikan apa yang telah kita hafal. Contoh nih, kita ini kan kalau nyakat paling suka lah di kampus ini, nyakat, mencela itu oke lah. Begitu kita mau melakukan itu, wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah orang yang mencela, mengumpat dan mencela. Mengumpat itu berarti di belakang orang, mencela itu di depan. Nah, celakalah. Jadi kita ingat, inilah fungsi kita menghafal Al-Quran. Wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malahu addada. Dan orang-orang celaka yang kedua, orang yang ngumpul-ngumpulkan harta, seolah-olah harta yang dikumpulkan itu bisa menambah umurnya, seolah-olah dia akan mengekalkan hidupnya, padahal tidak. Nah, itu kalau kita dah hafal Quran itu alhamdulillah sikit-sikit adalah membentengi diri. Itu. Kemudian terakhir yang kelima setelah kita tahfizul Quran adalah ta'amul Quran. Ta'amul Quran ini sudah ada di Lajis, sudah ada banyak tempat-tempat lain, dan kita pun semua walaupun tanpa ada Lajis kita pun juga sedekah. Karena ada beberapa riwayat yang sangat kuat, orang-orang yang di kuburan yang hari ini yang diceritakan dalam surat Sajadah ayat 11 itu amat mengerikan kata Allah. Coba kita buka surat Sajadah lagi ya. Ayat surat Sajadah. Surah ke-32. Ayat 12 ya. Apa yang diinginkan orang di akhirat di dalam kubur itu? Nah, ya, ayat 12. Inilah orang yang di alam barzah itu sekarang. Mereka sangat ingin kembali ke dunia ini. Orang yang ingkar itu amat mengerikan kata Allah. Silakan bacakan, Cik. Bacakan artinya aja, Hah? Tadi nomornya, tadi Qurannya dia, ada baca cuy ya dia. Ayat berapa? Ayat 12. Baca artinya aja. Ya. Dan jika sekiranya kamu melihat mereka ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya, lalu mereka berkata, ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia, kami akan mengerjakan amal soleh, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin. Nah, mereka minta kembalikan kami. Kata, ya, dia kepingin lagi kembali ke dunia ini. Hanya untuk apa? Untuk bersedekah. Bukan untuk tahajud, bukan untuk bersedekah. Kembali siapa? Karena pahala sedekah itu sangat tinggi. Nah, besi lagi nanti sedekah. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian materi dari saya, beberapa ayat tadi ya. Beberapa ayat tadi menjadikan kita untuk renungan buat kita bahwa dari awal tadi saya ceritakan, dari awal lahir tidak bawa apa-apa dan tidak punya apapun dan tidak punya pengetahuan apapun, lalu dengan karunia Allah diberikannya kita bisa memperoleh rumah, bisa punya motor, punya mobil, punya kebun, punya sawah. Itu karena karunia Allah, diberikan kita rezeki. Nah, jangan sampai rezeki itu menjauhkan kita dari Allah, karena rezeki itu ada dua, bukan cuma berbentuk amwal saja, harta saja, tapi ada anfus. Rezeki yang berbentuk anfus itu adalah rezeki yang tidak nampak, seperti kecerdasan, kepintaran, kewibawaan, kebahagiaan. Itu adalah rezeki dalam bentuk anfus yang tidak dimiliki orang yang punya harta seperti amwal tadi. Kalau yang punya amwal menurut kita, punya rumah besar, bagus, besar, pasti dia bahagia. Tetapi tidak, gitu. Karena banyak yang punya. Kalau duit bisa beli kebahagiaan, tentunya para artis yang sudah punya rumah bagus itu bahagia.
Ternyata juga tidak. Nah, duit bisa beli rumah besar, tapi tidak bisa beli kebahagiaan. Duit bisa beli gelar. Banyak orang-orang di kampung saya tuh sekarang tidak sekolah, setelah isi pulang itu udah bergelar doktor. Wah, kapan dia sekolah? Tapi ikut politik tadi, atau apa tadi? Gelar bisa dibeli, tapi tidak bisa beli kecerdasan. Kecerdasan adalah rezeki yang berbentuk anfus. Itu rezeki dari Allah. Yang kedua, duit bisa beli obat. Kayak saya banyak beli obat ya. Tapi duit nggak bisa beli kesembuhan. Kesembuhan itu datang dari Allah. Banyak orang berobat sampai ke Amerika, di Singapura, ada yang ke Malaysia, tapi pulang nggak bisa. Habis itu. Duit memang segala-galanya, tapi ternyata ada segala-galanya juga yang tidak bisa dipakai duit. Jadi amwal dalam hal ini duit ternyata punya batasan, nggak bisa dia. Rezeki dalam bentuk amwal memang kelihatannya buah, tapi kita lupa ada rezeki yang memberikan dalam bentuk anfus, yaitu kesehatan, kewibawaan, kebahagiaan, karismatik. Wah, banyak rezeki Allah berikan pada kita. Maka pada saat ada orang mengeluh ke saya waktu itu datang, kata Pak Ustadz sering ceramah bahwa roda kehidupan itu berputar, rezeki itu akan berputar, maksudnya saya bilang lah khutbah Jumat. Lalu dia bilang, ini kenapa tidak muter-muter ke saya Pak, kata dia. Apakah bannya pecah, kata dia, atau bocor, kata dia. Nggak nyampe. Jadi saya masuk akal. Saya tanya ke dia, waktu itu saya sedang sakit, dia ke rumah. Kamu sehat? Sehat Pak. Nah, itulah rezeki. Berapa banyak orang punya duit di situ di bank, dia punya duit saldo di bank, ingin dibayarkannya supaya dia bisa sembuh. Tapi Allah tidak berikan dia kesehatan. Karena kesehatan itu nikmat Allah yang nomor 2. Harta itu nomor 3. Nomor 1 adalah petunjuk Allah, yaitu Islam. Oh iya ke Pak Ustaz, tapi pulang pun pakai duit ya, gitu. Ya, karena orang udah datang gitu. Ada yang begitu juga yang protes. Sama dengan ibu-ibu yang di Mujahidin itu bertanya ke saya, Pak Ustaz katanya tadi orang hidup pasti punya jodoh. Saya ini sudah umur 45, belum juga punya jodoh, punya pasangan. Bagaimana kata Pak Ustaz tadi, kata dia. Oh, saya karena di Masjid Mujahidin terpaksa saya harus ngomong di masjid juga. Saya tanya dia, Ibu waktu Ibu usia 17 tahun, 18 tahun, ada nggak orang yang datang ingin menikahi Ibu? Coba Ibu jawab, ingat dulu coba. Ada Pak, kata. Kenapa? Tapi tidak sesuai dengan keinginan saya. Satu, lewat dia kan, lewat. Kemudian yang kedua, waktu Ibu usia 25 tahun, ada nggak seorang laki-laki yang datang melamar Ibu? 25 tahun, saya lihat dari 17, 25, lompat. Lalu kata dia, ada Pak. Tapi Ibu masih tidak menerima. Ya, tidak menerima. Nah, pada saat usia terakhir, kebetulan usia 30, ada enggak masih laki-laki yang datang untuk ada yang melamar Ibu? Menaksir lah istilah kita ya, suka gitu ya. Apa kata dia? Ada Pak, kata dia, tapi saya lagi-lagi belum sesuai. Nah, saya contohkan ke dia, ada kebanjiran di satu kampung, datang tim SAR, air makin naik, ada seorang ibu ditanya tim SAR, Bu, naik ke dalam perahu, ayo Bu naik. Apa kata dia? Saya menunggu pertolongan Allah. Ya udah, lewat tim SAR itu. Tim SAR kedua datang lagi, ayo Bu naik ke perahu. Ibu itu tidak mau lagi, saya nunggu pertolongan Allah, air makin tinggi. Padahal pertolongan Allah itu 1, 2, itulah pertolongan Allah. Nah, yang melamar itulah yang Allah berikan pasangan, tapi karena keegoan dia, akhirnya dia tidak mau mengambilnya gitu. Lewat. Lewat. Akhirnya Pak Ustadz mau ya janda tua. Lewat. Lewat ya. Jadi rezeki dalam bentuk itu ya artinya kita bisa beli gelar, duit itu, tapi tidak bisa beli kecerdasan. Nah, duit bisa beli perempuan, mohon maaf lah. Nah, duit bisa beli perempuan. Ya, bisa beli boneka pun bisa. Nah, tapi ternyata dalam hadis yang itu disebutkan ad-dunya mata wa khairu mataiha al-mar'us solihah.
ternyata duit nggak bisa beli perempuan yang soleha yang mencintai engkau dengan baik. Masya Allah, luar biasa. Nah, itu dia. Pakai uang asap. Ya, cukup demikian saja. Makin belum. Masih lagi ke? Udah setengah jam mendengar sih. Bertanya dulu lah, sini diskusi dulu. Ada. Ya, saya balikkan ke Pak Sutrisno. Kalau pernah ada pertanyaan, saya yakin ada pertanyaan ada banyak-banyak. Berat nanti ya. Baik, terima kasih. Nampaknya sangat antusias sekali hari ini dengan pemateri yang tidak asing lagi di antara kita ini ya, menjadi idola kita semua. Mudah-mudahan beliau dikasih kesembuhan dari sakitnya ya. Nah, tadi intinya adalah bahwa manusia itu dilahirkan ke dunia ini atas kehendak Allah dan kita tidak punya apa-apa. Kalau dalam istilahnya di maternitas itu mungkin posnya dari pranatal ya, pranatal, natal, postnatal gitu ya. Manusia itu seperti itulah. Nanti maka dari tidak ada menjadi ada dan akan tidak ada lagi. Nah, itu nanti kita isi dengan kita dikasih anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa pendengaran, penglihatan dan sebagainya, rasa dan sebagainya. Ini semuanya kita usahakan untuk menikmati atau menjalankan perintah-perintah Allah. Nah, dengan sendirinya nanti kita akan mendapatkan suatu balasan. Kalau kita mengerjakan yang baik, maka balasannya akan menjadi baik bagi kita. Kalau kita tidak mengerjakan perintah-perintah Allah, maka balasannya akan jelek bagi kita sendiri. Nah, mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ini berat banget. Silakan. Ada. Berat ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan terkait dengan tadi di ayat 12 ya, surah Sajadah. Jadi jelas di situ sebutkan bahwa seandainya kami dibangunkan atau dihidupkan kembali, maka kami akan bersedekah dari dunia namanya. Mengapa sedekah yang menjadi menjadi concern di ayat itu? Mengapa tidak balik menjadi orang yang beriman atau yang sholat dan sebagainya? Bagus itu Pak. Bagus ya pertanyaannya. Mengapa setelah orang tadi meninggal ingin lagi kembali dihidupkan ke dunia dan ingin bersedekah gitu ya? Kenapa? Seberapa pentingnya, seberapa pahalanya sedekah itu sehingga sampai orang yang sudah meninggal saja sampai nyesal. Silakan Pak. Baik, terima kasih kepada Pak Hartono yang mengajukan pertanyaan. Jadi itu penafsiran Pak Tono. Dalam tafsir ayat ini kan beramal soleh, ingin balik beramal soleh ke dunia ini. Tapi tafsir ayat itu dipakai oleh Syekh Ali Zabir almarhum bahwa ada lagi satu hadis bahwa mereka itu hanya kepingin bersedekah saja. Kenapa sedekah itu begitu dahsyatnya? Karena dia menolong orang. Contoh, ada anak yang putus sekolah. Tetangga saya ada putus sekolah SMP. Lalu saya tanya, kenapa berhenti gitu? Lalu dia bilang, tidak punya biaya Pak. Kalau cuma SMP kan kita ya masih bisa lah bantu-bantu kan SMP untuk menyambungkan sekolah anak itu. Tapi kata dia, tidak usah lah Pak, saya memang udah mau berhenti. Gitu dia. Kemudian bapaknya juga tidak memberikan rasa malu lah kalau dia kita bantu gitu ya. Padahal pahala yang paling besar itu adalah bisa memasukkan anak yang putus sekolah itu disekolahkan lagi, kemudian sedekah yang paling kuat itu, kemudian yang gagal kuliah umpamanya tidak bisa, harusnya dapat ijazah dia tidak dapat, kita sambungkan lagi gitu kan. Banyak sekali itu dapat pahala yang luar biasa itu, sehingga dia dapat pekerjaan, dia punya bersaing hidup dengan yang lain. Sedekah itu pahalanya sangat besar. Maka itu tafsirnya si Ali Jabir saya ambil tadi. Tapi sebenarnya itu beramal soleh dia. Apa aja amal soleh itu? Ada amal yang amaliyah untuk diri sendiri, ada amal soleh yaitu jangka panjang.
amal soleh itu jangka panjang yang bisa digunakan orang banyak gitu. Kalau amaliyah itu ya kita beramal sedikit macam ini umpamanya ya orang yang bersedekah makanan gitu ya, itu saat itu saja. Tapi kalau yang tadi menyambung sekolah, memberi ilmu, kemudian membangun sekolah, itu maka Muhammadiyah itu sangat identik dengan membangun perguruan tinggi sekolah. Bahkan ada 11.888 sekarang SD dan sampai SMA itu, dan perguruan tinggi ada 178 perguruan tinggi Muhammadiyah. Jadi dibilang orang bahwa Muhammadiyah adalah organisasi yang terkaya, yang punya banyak sekali kalau dibilang asetnya gitu ya. Itulah amal yang disebut dengan amal soleh. Itulah dalam saya ya. Silakan tadi. Gimana Pak Tono, sudah ya? Jadi mungkin sedekah itu merupakan sosial kapital atau modal sosial yang sangat bagus bagi kemaslahatan umat, maka nilainya sangat-sangat tinggi sekali. Ada lagi, satu lagi, ibu-ibu mungkin ada yang mau dikonfirmasi, silakan. Nggak ada ya? Kalau tidak ada, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Semoga majelis ilmu ini membawa keberkahan bagi kita semua. Kita semua diberikan kesehatan, diberikan ketetapan rezeki yang berlimpah, dan semoga kita semua nanti kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan yang husnul khotimah. Demikian, mari kita tutup pengajian ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita salat majelis. Subhanakallah bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.